Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang macam-macam dari munada. Setelah kita membahas tentang gambaran dasar dari munada serta huruf-huruf nida atau alat yang digunakan untuk memanggil, maka pada pembahasan kita kali ini adalah membahas tentang macam-macam munada dilihat dari segi hukumnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa munada ini adalah kalimat isim yang jatuh setelah adat nida, baik itu berupa ya ataupun adat nida yang lainnya. Pada asalnya munada ini adalah merupakan maf'ul bih. Maf'ul bih dari jumlah fi'liyah, yang mana nanti jumlah fi'liyahnya itu di dalam susunan munada akan berubah menjadi huruf nida. Jadi pada asalnya huruf nida di sini adalah berupa susunan fi'liyah, yaitu ad'u. Katakanlah ad'u Khalidan. Ad'u memanggil siapa saya? Khalidan, kepada Khalid. Selanjutnya lafaz ad'u ini dirubah menjadi adat nida. Katakanlah di sini dirubah menjadi ya. Dengan demikian hukum daripada munada di sini akan menyesuaikan dengan macam-macam daripada munada itu sendiri. Dan munadanya ini hukumnya sudah berubah, bukan menjadi sebagai maf'ul bih melainkan menjadi munada. Dari gambaran ini kita dapat mengetahui bahwa hukum asal daripada munada itu adalah nasab. Namun di sana nanti akan ada hukum yang lain selain nasab, yaitu mabni rofa. Artinya kalimat tersebut tanda i'rabnya adalah menggunakan tanda rofa. Namun apabila tanda rofa tersebut berupa harkat dhammah, maka harkat dhammah di sini tidak disertai dengan tanwin. Jadi tidak boleh diberi tanwin. Sekalipun kalimat isim yang dijadikan munada tersebut bukan termasuk isim ghairu munsharif, namun di sana tetap tanpa tanwin. Ini yang dimaksud dengan mabni rofa, yaitu dimabnikan dengan tetap menggunakan tanda rofa, yang manakala tanda rofanya tersebut menggunakan dhammah, maka dhammah tersebut tanpa diberi tanwin. Jadi di sini kesimpulannya hukum munada di sana ada dua. Ada yang dinasobkan dan ada yang dimabnikan rofa. Manakala dinasobkan maka masih dapat menerima tanwin, namun manakala mabni rofa di sana tidak boleh diberi tanwin. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu hukum asal daripada munada, nasab. Macam munada yang pertama yang dihukumin nasab yaitu munada mudhaf. Sesuai dengan namanya, munada mudhaf itu adalah munada yang terdiri dari susunan kalimat isim yang masuk di dalam susunan idhofah, di mana di sana ada mudhaf dan ada mudhaf ilaih. Munada mudhaf atau munada idhofah itu adalah kalimat isim yang berupa susunan idhofah yang hukumnya wajib dinasobkan, dan tanda nasab di sini berbeda-beda sesuai dengan macam kalimatnya. Apabila kalimat isim yang berposisi sebagai mudhaf ini berupa isim mufrad, yaitu kalimat isim yang bermakna satu, maka di sini tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Namun tetap sesuai dengan hukum mudhaf, dia tidak boleh diberi tanwin dan tidak boleh menerima al. Begitu juga dia tidak boleh terdapat nun. Jadi di sini sekalipun dia dinasobkan, namun karena memang hukum mudhaf melarang adanya tanwin, maka tidak boleh terdapat tanwin. Contohnya seperti lafaz ya talibal jami'ah. Ya talibal jami'ati, wahai mahasiswa. Di sini lafaz talibal jamaah adalah merupakan susunan idhofah
Toliba mudhof, al-jami'ah adalah mudhof ilaihnya. Lafaz toliba di sini hukumnya nasab namun tanpa tanwin karena mudhof. Sementara lafaz al-jami'ah ini tetap diejarkan sebagai mudhof ilaih. Ini manakala mudhofnya berupa isim mufrad. Manakala mudhofnya berupa isim tasniah, maka tanda nasabnya dengan menggunakan ya namun tanpa adanya nun karena mudhof. Contohnya, ya tolibai al-jami'ah. Ya tolibai al-jami'ah. Wahai dua orang mahasiswa. Lafaz tolibai di sini bentuknya adalah mutsanna atau isim tasniah, yang mana tanda nasabnya di sini dengan menggunakan ya. Namun di sini tanpa adanya nun karena memang hukum daripada mudhof melarang adanya tanwin dan nun. Contoh yang mudhofnya berupa jamak mudzakkar salim seperti ya talibil ilmi. Ya talibil ilmi, wahai para pencari ilmu. Lafaz talibi ini adalah bentuknya jamak mudzakkar salim yang tanda nasabnya dengan menggunakan ya, namun tanpa adanya nun karena mudhof. Jadi di sini dinasabkan mudhofnya, sementara mudhof ilaihnya tetap diajarkan. Demikian pula manakala berupa jamak muannas salim, maka akan menjadi ya libatil ilmi. Ya talibatil ilmi, wahai perempuan-perempuan yang mencari ilmu. Lafaz talibati di sini adalah munada mudhof yang i'rabnya wajib nasab dan tanda nasabnya di sini dengan menggunakan kasroh tanpa tanwin karena memang mudhof, sementara al-ilmi sebagai mudhof ilaihnya. Jadi manakala lafaz tolibi ini adalah bentuknya jamak mudzakkar salim yang harus membuang nunnya karena mudhof, sementara lafaz tolibati di sini bentuknya adalah jamak muannas salim yang harus membuang tanwinnya karena mudhof. Kemudian contoh yang berupa jamak taksir seperti lafaz ya tullabal ilmi. Wahai para pencari ilmu. Lafaz tullaba di sini adalah jamak taksir yang i'rabnya wajib nasab karena sebagai munada mudhof dan tanda nasabnya di sini dengan menggunakan fathah yang tanpa tanwin. Selanjutnya lafaz al-ilmi ini tetap diijarkan sebagai mudhof ilaih. Ini adalah macam daripada munada yang pertama yang hukumnya wajib dinasabkan, yaitu munada mudhof. Dan tanda nasab daripada munada mudhof ini tergantung pada macam kalimatnya. Manakala lafaz ya talibi al-ilmi ini di-i'rab, maka i'rabannya adalah ya harfun nidai. Ya ini adalah huruf nida. Mabniun ala sukuni, dimabnikan sukun karena memang ya di sini diakhirin dengan alif dan alif itu tidak bisa menerima harkat sehingga di sini disukunkan. Jadi ya harfun nidai mabniun ala sukuni. Selanjutnya talibi jam'ul mudzakkaris salimu. Lafaz talibi ini adalah jamak mudzakkar salim, mansubun dinasabkan. Wa alamatu nasbihi al-ya'u, tanda nasabnya di sini dengan menggunakan ya. Wa hudzifatin nunu lil idhofah, dan nunnya dibuang, di sini nunnya dibuang karena memang posisinya sebagai idhofah. Jadi wa alamatu nasbihi al-ya'u wa hudzifatin nunu lil idhofah. Wa huwa mudhafun, al-ilmi mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Selanjutnya ya talibatil ilmi, i'rabatnya pun sama. Ya harfun nidai mabniun ala sukuni. Talibati jam'ul muannatsis salimu. Talibati ini adalah merupakan jamak muannas salim, mansubun wa alamatun nasbihi kasratun zahiratun fi akhirih. Di sini dinasabkan dan tanda nasabnya adalah menggunakan kasroh yang tanpa di akhirnya. Wa huwa mudhafun, al-ilmi mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Selanjutnya ya tullabal ilmi, i'rabannya pun sama. Ya harfun nidai mabniun ala sukuni. Tullabal ilmi, tullaba munada.
mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ut taksiri wa huwa mudhafun al-ilmi mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf. Ini adalah contoh i'roban dari munada yang berupa susunan idhofah. Contoh munada mudhaf di dalam ayat Al-Qur'an seperti lafaz ya ahlal kitabi. 5 talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, lima talbisunal haqqa, lima kenapa? Talbisu mencampur adukkan siapa kalian al haqqa kepada kebenaran bil batili dengan sesuatu yang batil. Wa taktumu dan menyembunyikan siapa kalian al haqqa kepada kebenaran. Wa antum ta'lamun. Wa antum padahal adapun kalian ta'lamuna ialah mengetahui siapa kalian. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukkan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahuinya? Kita perhatikan lafaz ya ahlal kitabi. Lafaz ahlal kitabi ini adalah merupakan munada mudhaf karena memang ini berupa susunan idhofah. Ahla di sini mudhaf, al-kitabi di sini adalah mudhaf ilaihnya, maka di sini wajib dinasobkan. Tanda nasabnya di sini dengan menggunakan fathah karena memang lafaz ahla merupakan isim mufrad, namun di sini tetap tanpa tanwin karena mudhaf. Sementara lafaz al-kitabi ini i'rabnya wajib diejarkan sebagai mudhaf ilaih. Ini adalah macam munada yang pertama yang hukumnya wajib dinasobkan, yaitu munada mudhaf. Kemudian macam munada yang kedua yang hukumnya wajib dinasobkan adalah munada syibhul mudhaf. Syibhul mudhaf ini artinya menyerupai mudhaf karena memang terdiri dari dua kalimat yang susunannya menyerupai mudhaf. Namun di sini terdapat perbedaan di mana kalimat yang pertama ini merupakan amil, sementara kalimat yang kedua ini adalah makmul dari kalimat yang pertama. Berbeda dengan mudhaf. Apabila mudhaf di sini untuk kalimat yang kedua selama-lamanya hukumnya diejarkan. Sementara untuk syibhul mudhaf, hukum daripada kalimat yang kedua di sini tergantung kepada tuntutan kalimat yang pertama. Manakala kalimat yang pertama di sini membutuhkan dia sebagai fa'il, maka dia pun akan dirofakkan sebagaimana fa'il. Namun manakala kalimat yang pertama menuntut supaya kalimat yang kedua di sini dijadikan sebagai maf'ul bih, maka dia pun akan dinasobkan sebagaimana hukum maf'ul bih. Kemudian perbedaan yang kedua, untuk mudhaf di sini tidak boleh tanwin dan tidak boleh menerima al, juga tidak boleh terdapat nun. Namun untuk syibhul mudhaf hal tersebut tidak berlaku. Artinya untuk kalimat yang pertama ini boleh terdapat al, boleh terdapat nun, dan boleh juga diberi tanwin. Ini perbedaan antara mudhaf dengan syibhul mudhaf. Contoh perbedaan keduanya di dalam susunan kalimat seperti hadza qalamu Zaidin. Hadza adapun ini qalamu Zaidin ialah pennya Zaid. Lafaz qalamu Zaidin ini adalah susunan idhofah atau susunan mudhaf yang mana lafaz qalam di sini mudhafnya sementara Zaid di sini adalah mudhaf ilaihnya. Pada lafaz kolam di sini tidak boleh diberi tanwin, tidak boleh dibaca kolamun, tidak boleh terdapat al dan tidak boleh terdapat nun. Manakala bentuk daripada mudhaf di sini berupa isim tasniyah maupun berupa jamak mudzakkar salim. Sementara untuk syibhul mudhaf di sini semua larangan tersebut tidak berlaku. Contohnya ro'aitu
Tolian jabalan. Ro'aitu melihat siapa saya, tolian kepada orang yang mendaki, jabalan kepada gunung. Lafaz tolian di sini adalah merupakan kalimat yang pertama yang statusnya nanti akan menjadi amil, sementara lafaz yang kedua di sini statusnya akan menjadi makmul dari kalimat yang pertama. Kita perhatikan lafaz yang kedua, yaitu lafaz jabalan. Lafaz jabalan di sini i'rabnya dinasobkan sebagai maf'ul bih daripada kalimat yang pertama. Karena memang kalimat yang pertama di sini menuntutnya untuk menjadi maf'ul bih. Tolian orang yang mendaki. Mendaki kepada apa? Jabalan, kepada gunung. Sehingga di sini dinasobkan. Beda dengan susunan idhofah yang mana kalimat yang kedua wajib diejerkan. Selanjutnya untuk kalimat yang pertama pada syibhil mudhof ini boleh ditanwinkan. Tolian berbeda dengan susunan idhofah yang tidak boleh ditanwinkan. Ini adalah sekilas gambaran perbedaan antara susunan mudhof dan syibhul mudhof. Contoh munada yang berupa syibhul mudhof seperti lafaz ya taliban ilman. Ya taliban ilman, wahai pencari ilmu. Ya taliban, wahai orang yang mencari ilman kepada ilmu. Lafaz yang pertama ini i'rabnya wajib dinasobkan dan tanda nasobnya di sini adalah dengan menggunakan fathah yang bertanwin. Sementara kalimat yang kedua di sini i'rabnya dinasobkan karena kedudukannya sebagai maf'ul bih dari kalimat yang pertama. Contoh yang lain. Ya taliban haqqon. Ya taliban haqqon, wahai orang yang mencari haqqon kepada kebenaran. Penjelasannya sama dengan contoh yang pertama, yaitu lafaz taliban ini adalah kalimat yang pertama, hukumnya wajib dinasobkan dan tanda nasobnya di sini dengan menggunakan fathah yang bertanwin, sementara kalimat yang kedua di sini hukumnya dinasobkan sebagai mudhof ilaih dari kalimat yang pertama. Lafaz taliban di sini tanda nasobnya sama-sama dengan menggunakan fathah yang bertanwin karena keduanya berupa isim mufrad. Manakala berupa isim tasniyah, contohnya seperti ya talibaini ilman. Ya talibaini, wahai dua orang yang mencari ilman kepada ilmu. Lafaz talibaini ini adalah contoh daripada munada syibhul mudhof yang berbentuk isim tasniyah. Di sini tanda nasobnya adalah dengan menggunakan ya dan nunnya ditetapkan, tidak dibuang. Tidak sama dengan munada mudhof. Jadi di sini nunnya ditetapkan, sementara lafaz ilman di sini dinasobkan dan tanda nasobnya menggunakan fathah yang tampak karena memang kedudukannya sebagai maf'ul bih. Begitu juga manakala lafaz taliban di sini berbentuk jamak mudzakkar salim, maka akan berubah menjadi ya talibina. Jadi manakala di sini ya talibaini, di sini ya talibina. Ilman sama di sini juga wajib dinasobkan karena merupakan munada syibhil mudhof, tanda nasobnya adalah dengan menggunakan ya dan nunnya ditetapkan, tidak dibuang. Lafaz ilman di sini dinasobkan karena menjadi mudhof ilaih dari lafaz talibina. Manakala di i'rab ya taliban ilman, ya harfun nidai mabniun ala sukuni. Taliban ilman munada syibhil mudhofi. Taliban mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Ilman maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Selanjutnya ya talibaini ilman, ya harfun nidai mabniun ala sukuni. Talibaini munada syibhil mudhofi mansubun wa alamatu nasbihi yaun niyabatan anil fathati li'annahu ismul mutanna.
Ilman maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Ya talibina ilman, ya harfun nida'i mabniun ala sukuni, talibina munada syibhil mudhafi mansubun wa alamatu nasbihi yaun niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul mudzakkari salimi. Ilman maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Selanjutnya macam munada yang ketiga yang hukumnya wajib dinasobkan adalah munada nakirah ghairu maqsudah. Jadi munada nakirah ghairu maqsudah disebut dengan munada nakirah ghairu maqsudah karena memang munada tersebut berbentuk isim nakirah dan maknanya tidak ditentukan. Artinya maknanya tidak tertentu pada satu orang saja, namun mengandung makna yang umum. Contohnya seperti lafaz ya taliban, wahai siswa. Lafaz taliban di sini adalah berbentuk isim nakiro dan maknanya umum, tidak tertentu pada seseorang. Wahai siswa, siapakah siswa itu? Siswa yang mana saja. Yang penting statusnya sebagai siswa masuk di dalam panggilan ya taliban ini. Ya rojulan, wahai orang laki-laki. Siapa saja, yang penting dia itu merasa sebagai orang laki-laki masuk di dalam panggilan ini. Ya mudarrisan, wahai seorang guru. Contoh-contoh ini semuanya masuk di dalam kategori nakirah ghairu maqsudah karena memang berbentuk isim nakirah dan maknanya umum, tidak tertentu pada seseorang. Hukumnya nasab dan tanda nasabnya disesuaikan dengan macam dari kalimatnya. Manakala berbentuk isim mufrad sebagaimana contoh ini, maka tanda nasabnya dengan menggunakan fathah yang bertanwin. Manakala berupa isim tasniyah, maka tanda nasabnya dengan menggunakan ya. Jadi ya libaini. Begitu juga manakala berbentuk jamak mudzakkar salim menjadi ya talibina, sama, semuanya dinasobkan dan tanda nasabnya disesuaikan dengan macam kalimatnya. Ini adalah bentuk yang ketiga dari munada yang hukumnya wajib dinasobkan. Selanjutnya hukum daripada munada yang kedua yaitu mabni rofa, yaitu dirofakkan dengan menggunakan tanda rofa yang tanpa tanwin. Munada yang hukumnya mabni rofa yang pertama adalah munada yang berupa nakiro maksudah. Nakiroh maksudah berbeda dengan hukum yang pertama tadi, yang mana di sana terdapat munada nakiroh ghairu maksudah. Bedanya adalah pada munada nakiro maksudah di sini bentuknya sama-sama berupa isim nakiro, namun sekalipun demikian maknanya maksudah, artinya maknanya ditentukan atau tertentu pada seseorang. Seperti contoh perkataan orang yang buta yang minta tolong pada orang yang di depannya, seperti lafaz ya rajulu khudh li kuban minal ma. Ya rajulu, wahai orang laki-laki, khud, ambilkan, li untukku, kuban, kepada segelas, minal ma'i, dari air. Wahai orang laki-laki, ambilkan aku segelas air. Kita perhatikan lafaz ya rajulu. Lafaz ya rajulu ini adalah masuk di dalam kategori munada nakiro maksudah karena memang lafaz rajul di sini berbentuk isim nakiro namun maknanya tertentu kepada orang yang ada di sekitarnya atau orang yang ada di dekatnya. Karena memang orang tersebut buta, maka tidak tahu siapa orang yang ada di dekatnya sehingga dia mengatakan ya rajulu, wahai orang laki-laki. Maksudnya orang laki-laki yang ada di dekatnya. Jadi lafadznya lafadz nakiro tapi maksudnya ditentukan.
Di sini hukumnya dimabnikan rofa. Tandanya dengan menggunakan tanda rofa namun tanpa tanwin. Di sini tanda rofanya dengan menggunakan dhammah karena memang lafadz rojul termasuk isim mufrad. Bagaimana manakala berbentuk isim tasniah maupun jamak mudzakkar salim di mana di sana terdapat nun? Di sini yang dibuang hanya tanwin saja. Manakala tanwin tersebut sudah berubah menjadi nun, maka nunnya ditetapkan. Sehingga manakala berbentuk isim tasniah, maka akan menjadi ya rojulani, nunnya tetap. Di sini dirofakan, tanda rofaknya dengan menggunakan alif. Atau berbentuk jamak mudzakkar salim. Seperti ya Tolibuna, wahai para siswa. Di sini bentuknya jamak mudzakkar salim. Rofa, tanda rofaknya dengan waw, nunnya ditetapkan. Manakala berbentuk jamak muannats salim, maka di sana juga tanpa tanwin. Jadi ya libatu. Di sini jamak muannats salim, tanda rofaknya dengan menggunakan dhammah namun tanpa tanwin. Intinya, manakala tanda rofaknya di sana dengan menggunakan harkat, maka harus tanpa tanwin. Manakala tanda rofaknya dengan menggunakan huruf, maka nun yang ada di sana ditetapkan. Contoh munada nakiro maksudah di dalam ayat Al-Quran seperti ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ya naru, wahai api, kuni, hendaklah ada siapa kamu wahai nar, bardan, menjadi dingin, wassalaman, dan menyelamatkan, ala Ibrahim, atas Ibrahim. Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Kita perhatikan lafaz ya naru. Lafaz naru yaitu api di sini bentuknya adalah isim nakiroh. Namun sekalipun demikian, makna daripada naru di dalam ayat di sini tertentu terhadap api yang ada di sekeliling Nabi Ibrahim. Oleh karena itu, sekalipun menggunakan bentuk isim nakiroh, namun maknanya tertentu. Di sini hukumnya dimabnikan rofa, yaitu tanda rofanya dengan menggunakan dhammah tanpa tanwin. Ini adalah macam munada yang hukumnya dimabnikan rofa yang pertama, yaitu munada nakiro maksudah. Kemudian yang hukumnya dimabnikan rofa yang kedua adalah munada mufrad alam. Artinya munada yang berbentuk mufrad, tidak berupa mudhof atau syi'il mudhof, dan berupa isim alam, yaitu berupa nama. Baik nama tersebut adalah merupakan nama asli maupun nama julukan. Contohnya seperti lafaz ya Khalidu, ya Allahu, ya Rahmanu, ya Khalilu, ya Aisyatu, dan lain sebagainya. Lafaz Khalid, Allah, Aisyah, Rahman, dan Khalil, semuanya ini bentuknya mufrad, artinya tidak berbentuk mudhof atau syibul mudhof. Kemudian di sini dikatakan dengan alam karena semuanya ini adalah berupa nama. Di sini hukumnya adalah mabni rofa, yaitu tandanya dengan menggunakan tanda rofa, yaitu dhammah dan tanpa diberi tanwin. Sehingga Khalidu, Allahu, Aisyatu, Rahmanu, Khalilu. Bagaimana manakala berbentuk isim tasniah? Sama saja, yaitu mabni rofa, artinya tetap menggunakan tanda rofa, namun di sana nunnya ditetapkan, sehingga ya Kholidani di sini dirofakan, tanda rofaknya dengan menggunakan alif, namun nunnya di sini ditetapkan. Begitu juga manakala berbentuk jamak mudzakkar salim menjadi ya Kholiduna, tanda rofaknya dengan menggunakan waw, namun di sini nunnya ditetapkan. Manakala di i'rab, maka i'rabannya ya Khalidu, ya harfun nidai mabniun ala sukuni,
khalidu munada mufradil alami mabniun ala dhammi fi mahallin nasbin li'annahu ismul mufradi. Jadi Khalid di sini adalah munada mufrad alam, hukumnya dimabnikan dhammah dalam mahal nasab karena memang di sini termasuk dari isim mufrad. Ya Khalidani, ya harfun nidai mabniun ala sukuni. Khalidani munada mufradil alami mabniun ala raf'i bil alifi fi mahallin nasbi li'annahu ismul musanna. Jadi Khalidani di sini adalah merupakan munada mufrad alam yang hukumnya dimabnikan atas tanda rofa, yaitu dengan menggunakan alif, namun mahalnya tetap mahal nasab. Di sini tanda rofaknya dengan menggunakan alif karena termasuk isim musanna. Ya Khaliduna, ya harfun nidai mabniun ala sukuni. Khaliduna munada mufradil alami adalah merupakan munada mufrad alam. Mabniun ala raf'i bil wawi, dimabnikan atas tanda rofa dengan waw fi mahallin nasbi dalam mahal nasab li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Karena lafaz Khaliduna termasuk jamak mudzakkar salim. Jadi kesimpulannya munada di sini ada 5. Yang pertama adalah munada mufrad alam. Kemudian yang kedua adalah munada nakirah maqsudah. Kemudian yang ketiga ini adalah munada nakirah ghairu maqsudah. Yang keempat adalah munada mudhaf, dan yang kelima adalah munada syibhul mudhaf. Untuk yang pertama dan yang kedua ini hukumnya mabni rofa, sementara yang ketiga dan sampai kelima di sini hukumnya dinasobkan. Untuk yang pertama dan yang kedua, sekalipun dia itu dihukumi mabni rofa, artinya tandanya dengan menggunakan tanda rofa, namun secara mahal atau secara kedudukan dia itu tetap dinasobkan. Karena pada asalnya hukum daripada munada itu berasal dari maf'ul bih, yang mana maf'ul bih itu dinasobkan sebagaimana penjelasan di awal. Ini adalah penjelasan tentang macam-macam munada. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.